Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 20010111004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kalimat dan Unsur, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Langsung pada materi. Di sini terdapat abstrak yang berisi mengingat kalimat merupakan penyusunan dari bahasa, maka sangat diharapkan masyarakat khususnya pelajar atau mahasiswa mengerti dan memahami pembelajaran dasar mengenai kalimat, karena tanpa kalimat penuturan tidak dapat mengungkapkan maksud pikiran, ide dan gagasan yang akan disampaikan. Selanjutnya, di sini ada bab 1 atau pendahuluan yang memiliki latar belakang. Jadi latar belakang ialah kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Solistiyowati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Lalu di sini terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama ialah apa pengertian kalimat. Yang kedua, apa saja unsur-unsur kalimat. Dan yang ketiga, apa itu penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Langsung pada bab kedua pembahasan. Yang pertama ialah pengertian kalimat. Jadi kalimat, apakah itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari klausa manapun, dari klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Solistiyowati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran, ide, gagasan yang utuh secara kebahasaan. Lalu, dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Selanjutnya, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan. Satuan proporsi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek dan predikat. Setiap kalimat sebagai bentuk pernyataan pikiran mempunyai subjek dan predikat. Jadi, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun secara lisan ataupun secara tersirat. Nah, subjek sebagai inti pembicaraan barulah menyatakan pikiran jika dijelaskan oleh predikat atau hubungan. Seperti yang biasanya subjek dilambangkan menggunakan huruf S besar atau S kapital, dan sedangkan predikat menggunakan P atau P kapital. Selanjutnya, subjek. Subjek adalah unsur pokok kalimat yang berupa kata, benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nomina, dan klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata. Nah, selanjutnya predikat. Apakah itu predikat? Predikat adalah unsur di dalam kalimat yang berupa kata-kata verba atau kata-kata kerja frasa verbal, kata sifat adjektiva atau kelompok kata sifat frasa adjektival. Dan kata benda yaitu nomina atau kelompok kata benda frasa nomina. Selanjutnya, ciri-ciri predikat yaitu dapat diingkarkan atau dapat dinegosiasikan. Jika berupa kata kerja atau kata sifat, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Jika berupa kata benda, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata bukan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah objek dan keterangan. Objek biasanya dilambangkan menggunakan huruf O besar atau huruf O kapital, sedangkan predikat menggunakan P dan keterangan menggunakan K, tapi semuanya ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi, objek dan keterangan adalah dua bagian kalimat yang sering muncul dalam sebuah kalimat untuk melengkapi predikat. Hubungannya ialah objek, predikat, dan kalimat atau keterangan. Keterangan yang menyertai predikat, kalimat bervariasi sesuai dengan fungsinya untuk melengkapi predikat tersebut.
Selanjutnya, objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya bergantung kepada unsur predikat. Jadi ketika tidak ada objek, maka harus disertai dengan predikat karena mereka merupakan satu unsur yang sama. Objek hanya muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Lalu kehadirannya adalah kehadiran unsur objek pada kalimat tersebut disebabkan predikat dalam kalimat berupa kata kerja transitif. Selanjutnya, fungsinya ialah fungsi keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib dan keterangan mana suka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Selanjutnya, penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Penggolongan kalimat berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ialah yang pertama ada kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita disebut juga dengan kalimat deklaratif yang digunakan untuk menyatakan pernyataan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah disebut juga dengan kalimat imperatif yang berisi perintah, suruhan, atau permintaan. Ada beberapa jenis kalimat imperatif, yaitu kalimat imperatif halus, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif ajakan, kalimat imperatif harapan, larangan, dan kalimat imperatif pembiaran. Yang nomor 3 atau selanjutnya ialah kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya disebut juga dengan kalimat integratif, diawali dengan kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Adapun kata tanya yang digunakan dalam kalimat interrogatif yaitu apa, siapa, di mana, berapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kalimat seru atau eksklamatif. Kalimat seru disebut juga kalimat eksklamatif, interjeksi atau eksklamatif yang biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Selain ditandai dengan tanda seru, kalimat ini pada kalimat interjeksi juga ditandai dengan adanya kata alangkah, betapa, dan bukan main. Alhamdulillah sampai pada penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa atau beberapa klausa. Kalimat menurut Sulistyawati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan, dan dalam wujud tulisan kalimat diiringi oleh alunan titik tanda disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dan dalam wujud tulisan atau Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat yang harus dan apa yang dibaca. Adapun unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Alhamdulillah selesai sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.